wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi pada siang hari ini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul pembuktian dan daluarsa. Jadi pembuktian adalah proses penting dalam hukum baik perdata maupun pidana yang bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada hakim mengenai kebenaran suatu pernyataan atau fakta dalam perkara yang sedang diperiksa. Daluarsa adalah ketentuan hukum yang menetapkan batas waktu bagi seseorang untuk mengajukan tuntutan atau penagihan terhadap suatu hak. Jika jangka waktu tersebut terlewati tanpa adanya tindakan hukum, maka hak tersebut dianggap gugur atau tidak dapat dituntut secara hukum. Jadi daluarsa itu secara kategori besar dibagi menjadi 4. Yang pertama ada daluarsa akuisitif. Daluarsa akuisitif itu daluarsa yang lewatnya waktu tertentu yang menyebabkan seseorang memperoleh hak atas suatu benda, terutama hak milik atas benda tak bergerak, misalnya tanah, karena menguasainya secara terus-menerus dan beretikat baik. Terus yang kedua ada daluarsa ekstinktif. Daluarsa ekstinktif adalah lewatnya waktu tertentu yang menyebabkan hapusnya suatu hak atau kewajiban hukum, seperti hak untuk menuntut suatu utang atau prestasi. Yang ketiga ada daluarsa pidana. Daluarsa pidana adalah lewatnya waktu tertentu yang menghapuskan hak negara untuk menuntut atau menerapkan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Daluarsa pidana ini terdapat 2 bentuk, yaitu daluarsa penuntutan yang dimana negara tidak dapat lagi menuntut pelaku. Yang kedua daluarsa pemindahan atau eksekusi, yaitu negara tidak dapat menjalankan hukuman terhadap terpidana. Dan yang terakhir ada daluarsa eksekusi. Daluarsa eksekusi adalah lewatnya waktu tertentu yang menyebabkan hilangnya hak untuk menjalankan putusan pengadilan, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Kasus ini bermula dari adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat yang didasarkan pada surat kuasa khusus yang diterbitkan pada tahun 2003 dan 2008. Surat kuasa tersebut menciptakan suatu ikatan hukum yang mengikat kedua belah pihak, di mana penggugat bertindak sebagai kuasa hukum yang seharusnya menerima honorarium dan biaya operasional sesuai kesepakatan. Namun seiring berjalannya waktu, penggugat merasa bahwa hak-haknya tidak dipenuhi oleh tergugat, khususnya terkait pembayaran jasa dan biaya yang telah disepakati. Ketidaksesuaian ini memicu terjadinya sengketa hukum yang kemudian berujung pada gugatan perdata. Dalam proses persidangan, tergugat membantah klaim tersebut dan mempertahankan posisinya berdasarkan beberapa putusan pengadilan sebelumnya. Sengketa ini menjadi penting karena menyangkut prinsip pemenuhan kewajiban dalam perjanjian dan aspek pembuktian dalam hukum perdata. Selanjutnya kronologi kasus. Hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dimulai dengan penerbitan surat kuasa khusus pada tahun 2003 dan 2008 yang menimbulkan kewajiban hukum bagi kedua belah pihak. Penggugat merasa haknya tidak terpenuhi oleh tergugat sehingga mengajukan gugatan perdata. Dalam persidangan, tergugat mempertahankan hak dan kepentingannya serta menolak klaim penggugat dengan alasan adanya pencampuran dalil dalam gugatan. Beberapa putusan pengadilan sebelumnya mendukung posisi tergugat yang menyatakan bahwa penggugat telah menunaikan kewajibannya sebagai kuasa hukum. Sengketanya berfokus pada klaim pembayaran honorarium dan biaya operasional yang menjadi pokok perselisihan. Analisis kasus. Kasus ini menunjukkan kompleksitas hubungan hukum dalam perjanjian kuasa khusus, terutama terkait pemenuhan kewajiban pembayaran honorarium dan biaya operasional. Dalam analisis ini terlihat bahwa gugatan penggugat mengandung pencampur adukan dalil antara manifestasi dan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan ketidakjelasan tuntutan. Hakim menilai bahwa prinsip fakta sunt servanda harus ditegakkan. Artinya perjanjian yang telah disepakati wajib dipenuhi oleh para pihak. Namun, beban pembuktian menjadi tantangan utama bagi penggugat untuk membuktikan adanya kelalaian dan kerugian yang dialami. Selain itu, putusan yang bersifat ut korbar bikurat menegaskan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak pada pihak dalam proses hukum berlangsung.
Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya dokumentasi yang jelas dan pemahaman hukum yang baik agar sengketa berupa dapat diminimalisir. Selanjutnya, aspek hukum. Dalam kasus ini, beberapa aspek hukum perdata menjadi dasar pertimbangan, antara lain teori prestasi yang mengatur pelanggaran kewajiban dalam perjanjian sesuai pasal 1239 dan 1243 KUHP Perdata. Selain itu, beban pembuktian menjadi penting, di mana penggugat harus membuktikan adanya kelalaian dan kerugian sesuai pasal 1865 KUHP Perdata. Unsur perbuatan melawan hukum juga menjadi bahan pertimbangan yang meliputi kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara tindakan dan kerugian yang dialami. Dan mekanisme pembuktian. Pembuktian dalam perkara ini dilakukan melalui berbagai cara, termasuk bukti tertulis seperti surat kuasa khusus, bukti pembayaran, dan dokumen penting lainnya. Keterangan saksi dan ahli juga menjadi bagian penting dalam menguatkan dalil para pihak. Selain itu, bukti elektronik dan pengakuan para pihak turut digunakan untuk memperjelas fakta. Somasi juga dilakukan sebagai upaya awal penyelesaian sengketa sebelum masuk ke proses pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 1238 KUH Perdata. Pertimbangan hakim adalah perkara yang mempertimbangkan bahwa perjanjian yang telah dibuat harus dipenuhi secara prinsip fakta serta. Namun hakim juga menilai dengan adanya pertempuran dalil dalam gugatan yang menyebabkan ketidakjelasan tuntutan. Putusan yang diambil bersifat berkorat, artinya dapat dieksekusi terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum, banding atau kasasi. Selain itu, hakim juga memperhatikan ketentuan mengenai kadaluarsa tuntutan pembayaran jasa advokat yang menjadi bagian dari pertimbangan hukum. Indikasi dan saran. Kasus ini menegaskan pentingnya dokumentasi dan kesepakatan tertulis yang jelas dalam kuasa khusus agar tidak menimbulkan sengketa di bagian lain. Pelatihan hukum bagi para pihak terkait bersaling terlibat untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi dapat menjadi alternatif dan efektif. Organisasi profesi juga diharapkan berperan aktif dalam pengawasan dan mediasi untuk mencegahnya terjadinya konflik serupa. Kesimpulan, sengketa ini menegaskan bahwa kepastian hukum dalam dengan kuasa khusus sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan kelancaran hubungan hukum. Pembuktian yang kuat dan jelas menjadi kunci utama dalam memenangkan perkara di pengadilan. Selain itu, kehati-hatian dalam menyusun gugatan sangat diperlukan agar tidak terjadi pencampuran dalil yang dapat melemahkan posisi hukum. Dengan demikian, para pihak diharapkan dapat lebih berhati-hati dan memahami hukum yang berlaku agar sengketa dapat diminimalisir. Sekian dari presentasi kami. Apa ada yang ingin bertanya dari kelompok 1? Oke. Baik, perkenalkan nama saya Teron dari kelompok 1 bertanya, bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai kadaluarsa penuntutan jika bukti baru muncul setelah batas waktu habis? Saya Adi pertama dari kelompok 2 bertanya, tadi kan masalah prestasi ya. Nah, itu kerugian material juga dihitung nggak dia? Katanya kerugian material yang biasa-biasanya gitu. Jadi, kerugian material apa aja sih? Ya yang bisa kita nggak paham sih. Kelompok 3 Bu, saya Bu. Sejauh mana prinsip fakta sunt servanda dan ketentuan daluarsa mempengaruhi putusan akhir dalam sengketa pembayaran honorarium berdasarkan surat kuasa khusus tahun 2003 dan tahun 2008?
Yang bertanya tadi sempat disebutkan perihal prestasi sama Kemar ya, di kasusnya, ya enggak? Nah, jadi berdasarkan analisis kalian, cara mengetahui itu adalah sebuah prestasi dan tema itu seperti apa dalam kasus itu? Perbedaan prestasi sama tema itu gimana posisi perbedaannya gitu loh. Itu kan pertanyaannya. Iya, bagaimana cara mengidentifikasinya bahwa ini adalah prestasi? Ada kasus nih, itu tuh dikategorikan prestasi atau dikategorikan peta gitu loh ya. Nah, tadi berapa? 4, 5, 5. Semuanya baca. Iya, ini baca. Ini ada nih, ada. Intinya aja. Apa yang dimaksud dengan putusan with korban? Sedangkan saya David dari kelompok 5 yang bertanya apa yang dimaksud dengan putusan with korban with foreign dan bagaimana pengakuan terhadap perkara ini? Putusan with korban with foreign Itu. Dari mana? Dadah. Udah pintu. Ini gitu pun. Nama pertanyaan? Ya Pak, jadi pertanyaannya dari Davin, aku mau jawab. Iya. Iya ngomong. Hah? Kelompok 5 ya? Kelompok 5 siapa namanya? Oke, tapi Jadi with Purbar Biji. Oke gitu lah ya Davin ya. Jadi itu dapat dilaksanakan lebih dahulu. Artinya putusan pengadilan boleh dilaksanakan meskipun pihak yang kalah mengajukan upaya hukum seperti banding atau kasasi. Jadi meskipun putusan belum berkekuatan hukum tetap ikraf eksekusi tetap bisa dilakukan. Hubungannya dalam kasus ini dalam kasus hakim memutuskan perkara sengketa honorarium ini. Artinya kalau hakim memerintahkan tergugat membayar honorarium, tergugat boleh langsung mengeksekusi putusan itu tanpa harus menunggu putusan banding atau kasasi selesai. Ini penting untuk melindungi hak penggugat supaya tidak terlalu lama menunggu kepastian pembayaran. Tetapi ada risiko kalau di tingkat banding kasasi ternyata putusan dibatalkan, penggugat harus mengembalikan uang yang sudah diterima. Dah, saya dapat. tapi ya, terus ditanya apa lagi? Pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai daluarsa penuntutan jika bukti baru muncul setelah batas waktu habis? Jika bukti baru muncul setelah batas waktu daluarsa penuntutan habis, hakim tetap tidak dapat melanjutkan perkara karena hukum mengutamakan kepastian hukum. Daluarsa menandakan hak negara untuk menuntut telah muncul sehingga bukti baru tidak dapat menghidupkan kembali penuntutan. Kelompok siapa dia? Kelompok saya. Siapa namanya? Terus sisanya? Itu jawabannya. Dua. Jawabannya iya. Karena jadi
dapat dituntut oleh penggugat itu bisa meliputi kehilangan kepercayaan atau reputasi, terus penderitaan psikologi atau moral, waktu dan tenaga yang terbuang. Ya kan? Berarti udah 3 ya? Si itu bisa ini ya? Sisanya 2 lagi kan? Iya. Oke, langsung. Dia menjawab pertanyaan dari Nicole dalam kasus ini para penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat dalam dasar perbuatan melawan hukum. Gugatan ini diajukan karena tergugat tidak membayar honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan oleh para penggugat. Meskipun demikian, dokumen putusan juga menunjukkan bahwa hubungan hukum antara para penggugat dan tergugat terbentuk berdasarkan surat kuasa khusus yang merupakan suatu persetujuan atau perjanjian. Oleh karena itu, tergugat berpendapat bahwa gugatan para penggugat mencampur adukan dalil perbuatan melawan hukum dengan prestasi atau ingkar janji menurut tergugat. Jika ada kewajiban pembayaran yang timbul dari perjanjian, seharusnya gugatan diajukan atas dasar prestasi. Siapa itu? Siapa? Oke. Sisanya? Ini saya menjawab dari kelompok 6. Jadi kan dia nanya jelaskan makna dan fungsi daluarsa. Jadi daluarsa itu adalah institusi hukum yang menyebabkan hilangnya hak untuk menuntut atau memperoleh suatu hak karena tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Fungsi utamanya itu ada memberi kepastian hukum, mendorong pemegang hak menggunakan haknya tepat waktu, melindungi pihak yang berisiko baik. Terus penerapan konsep daluarsa itu adalah dalam suatu perkara jika pihak tergugat mengajukan gugatan setelah jangka waktu daluarsa berlalu, maka tergugat bisa menolak gugatan itu dengan mengajukan eksepsi daluarsa. Dampak terhadap keadilan itu, kalau penggugat itu kehilangan hak untuk menuntut secara hukum, kalau untuk tergugat itu terlindungi dari tuntutan lama yang sudah tidak relevan atau sulit dibuktikan. Ini yang terakhir ya? Iya. Udah closing aja. Sejauh mana prinsip fakta sunt servanda dan ketentuan daluarsa mempengaruhi putusan akhir dalam sengketa pembayaran honorarium berdasarkan surat kuasa khusus tahun 2003 dan tahun 2008? Main belum pres. Jadi apa? Jawab memang ya. Jadi fakta sunt servanda menetapkan adanya kewajiban hukum untuk membayar honorarium berdasarkan perjanjian. Sementara ketentuan daluarsa dapat menghapus hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut jika tuntutan diajukan melampaui batas waktu yang ditentukan undang-undang. Boleh cukup? Udah. Benar, yakin? Hati-hati. Iya. Udah berarti itu pertanyaan lagi udah ada kejawab semua. Oh, sudah ada jawab teman-teman? Ya. Sekiranya Sekiranya. saya sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah.